Teguran tidak merendahkan seseorang. 2 Samuel 12, pasal 7. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Pujian akan membuat kita merasa senang. Namun teguran adalah ucapan yang disampaikan dengan maksud memperingatkan. Perjumpaan Nabi Natan dengan Raja Daud merupakan gambaran tentang cara menegur yang dilakukan dengan cara yang bijak dan santun. Yang dimulai ketika Nabi Natan menceritakan kepada Raja Daud tentang perlakuan orang kaya terhadap orang miskin. Demi mendengar apa yang diceritakan Nabi Natan ini, dan dipengaruhi oleh rasa keadilan seorang raja, Daud pun marah kepada orang kaya itu. Daud beranggapan bahwa orang kaya tersebut patut untuk dihukum mati. Dalam kemarahannya itu, Daud tidak menyadari bahwa dirinya lah yang menjadi sasaran ilustrasi dalam ceritanya Nabi Natan itu. Teguran Nabi Natan kepada Raja Daud, yang dilakukannya melalui sebuah perumpamaan, merupakan cara yang tepat pada saat itu, terlebih status Daud adalah seorang raja. Untuk menyampaikan kesalahan yang dibuat oleh seorang raja, tentu dibutuhkan hikmat dan juga kecerdasan. Nabi Natan memulainya dengan cerita yang menegur, dan menggugah keberadaan Daud, selaku pelaku ketidakadilan yang dilakukannya terhadap Uria. Nabi Natan melalui perumpamaannya ini, secara jelas menyampaikan kepada Daud, bahwa perbuatannya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, apa reaksi Daud, setelah ia mendengar jawaban dari Nabi Natan, bahwa orang kaya dalam cerita itu adalah dirinya? Daud tidak marah atau membela diri, tapi ia justru mau menerima teguran itu, dan berusaha memohon pengampunan Tuhan atas tindakannya. Yang mana dalam pandangan Tuhan atas perbuatan Daud itu adalah berdosa. Bagaimana dengan kita? Mari kita sama-sama belajar dari Daud, yang melihat teguran itu sebagai hal yang positif, untuk terus membenahi diri. Demikian pula teguran seseorang terhadap kita, adalah sebuah bahan bagi kita untuk mengoreksi diri. Kita juga bisa belajar dari Nabi Natan, yaitu ketika kita akan menegur seseorang, maka hendaknya teguran itu haruslah kita lakukan dengan cara yang baik dan santun. Milikilah hati yang bersedia diubahkan oleh Bapa, melalui orang lain. 1 Yohanes 1, pasal 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Bapa adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati.